Halo semuanya, nama saya Grace Lina Krisagelis dengan NIM 2330109040005. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh profesionalisme dan motivasi terhadap kinerja dengan menggunakan uji heteroskedastisitas dalam regresi linier. Di sini terdapat datanya sebanyak 25 entry dengan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, di mana X1 dan X2 ini sebagai variabel bebasnya dan Y ini sebagai variabel terikatnya. Nah, untuk mendeteksi ada tidaknya hetero, di sini saya menggunakan uji Glaser, di mana uji Glaser ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya hetero dalam model regresi linier. Nah, hetero ini adalah kondisi di mana varians dari residual itu tidak konstan pada setiap tingkat nilai variabel independennya. Nah, jadi uji ini itu nanti dilakukan dan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas yaitu X1 dan X2. Di mana jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada gejala hetero. Tapi ketika nilainya itu nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka terdapat gejala hetero. Di mana analisis ini dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu SPSS dan Python. Di SPS nanti uji itu dilakukan melalui regresi linier, sedangkan di Python menggunakan library Pandas, NumPy, dan StatModels. Nah, ini menggunakan SPSS di mana meregresikan nilai absolut residualnya atau ABS res-nya dengan variabel independen X1 dan X2. Nah, di sini didapatkan kita lihat di tabel coefficients itu nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Berarti tidak menunjukkan adanya gejala hetero. Nah, begitu pula dengan Python. Nah, di sini saya menggunakan kode ini dengan hasil output yang diperoleh pun untuk nilai signifikannya itu ini. Nah, dia juga lebih dari 0,05, maka untuk Python itu juga menghasilkan bahwa variabelnya itu tidak ada gejala hetero. Selanjutnya kita lihat di hasil koefisien signifikannya untuk SPSS itu ada di tabel bagian B, yaitu dengan konstannya itu min 3,489, lalu profesionalismenya atau X1 itu 0,131, dan untuk motivasi itu negatif 0,061. Nah, untuk di Python juga dia menghasilkan nilai yang sama. Dimana dari kedua software nilai koefisien di SPSS dengan Python itu identik, hanya perbedaan kecil karena pembulatan di SPSS. Lalu untuk nilai signifikansinya juga ya sama. Nah, kalau di Python itu dilihat di ini, di P lebih dari mutlak P atau p-value-nya. Lalu untuk nilai R-square dengan adjust R-square-nya untuk di SPSS itu 0,176 dengan 0,066. Nah, ini dilihat di tabel model summary. Untuk di Python juga ini menghasilkan nilai yang sama, di mana R-square itu menunjukkan seberapa besar variasi data dapat dijelaskan oleh model. Di mana nilai untuk R-square-nya kan 0,176, itu artinya hanya 17,6% varian residual absolut itu dijelaskan oleh profesionalisme dan motivasi. Nah, sedangkan adjust R-square-nya itu memperbaiki R-square dan mempertimbangkan jumlah variabel dengan nilai 0,066, berarti hanya 6,6% varians yang dijelaskan setelah koreksi. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkahnya gimana menggunakan uji Glaser di SPSS dan Python.
Baik, untuk langkah pertama yaitu kita memasukkan datanya ke tabel data yang ada di SPSS. Lalu selanjutnya kita akan membuat variabelnya. Dimana di sini di name teman-teman bisa masukkan variabel-variabelnya. Ini untuk X1, X2, dan Y. Lalu kita tambahkan juga labelnya. Untuk X1 tadi profesionalisme. Lalu untuk X2 itu motivasi. Ini kinerja. Selanjutnya untuk desimal, ini ubah aja ke 0. Lalu di bagian measure, ini ubah ke scale. Jika semuanya sudah siap, kita kembali ke data view. Kita akan membuat persamaan regresi untuk variabel penelitian, lalu kita akan memunculkan variabel baru, yaitu variabel unstandardized-nya residual atau res1. Teman-teman bisa pencet di sini di analyze, lalu ke regression, lalu pencet linear. Nah, untuk kolom dependent ini memasukkan variabel terikatnya yaitu Y. Lalu untuk yang independen ini kita masukkan variabel bebasnya yaitu X1 dengan X2. Lalu ke save, ke bagian save. Lalu di bagian residuals ini dicentang unstandardized-nya. Lalu teman-teman bisa abaikan yang lain, tinggal pencet continue. Ini langsung di OK saja. Oke, ini sudah muncul. Lalu kita kembali ke data kita tadi, dan sini sudah muncul variabel baru, yaitu res1. Kemudian kita akan membuat variabel ABS res yang akan kita gunakan dalam uji Glaser ini. Nah, caranya yaitu ke transform ini, lalu ke compute variable. Untuk target variabel di sini teman-teman ketik ABS res. Lalu ini teman-teman ke function group, cari arithmetic, lalu pencet yang ABS. Kalau sudah, ini ada panah untuk memasukkan ke numeric expression. Tinggal dipencet. Oke. Nah, untuk bagian sini, teman-teman masukkan ini. Yang variabel baru tadi, yaitu res1-nya, kita masukkan ke dalam sini, dan memencet panah ini. Jika sudah, tinggal OK aja. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu ABS res. Selanjutnya kita akan melakukan uji Glaser untuk persamaan regresi untuk X1 dan X2 terhadap variabel absolute residual atau ABS res. Caranya kita kembali ke langkah awal yaitu ke analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, dimana tadi kan untuk bagian dependent itu kita masukkan yang Y. Nah, selanjutnya kita ganti dengan ABS res. Nah, untuk yang bagian independen ini tetap aja untuk X1 dan X2. Karena kita ingin melakukan persamaan regresi dengan independen dengan variabel terikat itu ABS res dan variabel bebasnya itu X1 dan X2. Ke save. Ini tetap dicentang. Continue, lalu OK. Kita bisa melihat output SPSS dan selanjutnya kita tinggal menginterpretasikannya saja. Di sini kita lihat di koefisien, tabel koefisien dengan nilai signifikannya, itu untuk konstan yaitu 0,588, lalu untuk X1-nya itu
0,101 dan untuk X2-nya itu 0,535. Di mana semua nilai signifikannya ini itu lebih besar dari 0,05, yang dimana artinya tidak ada gejala hetero. Setelah menggunakan SPSS, langkah selanjutnya adalah menggunakan Python untuk mendeteksi hetero dengan menggunakan uji Glaser. Di sini sudah ada kode yang saya berikan. Ini. Nah, teman-teman bisa langsung ketik Google Colab di website Google, lalu dipencet, dibuka, lalu pencet ini, New Notebook. Nah, kita masukkan codingannya. Nah, di sini di langkah pertama yaitu install library jika belum ada, dimana itu tujuannya untuk menginstal Pandas dengan start model. Dimana Pandas ini itu untuk mengolah data dalam bentuk tabel, dan start model ini dia akan melakukan analisis statistik termasuk regresi. Lalu yang kedua itu import library-nya, yang dimana di sini dia mengimport Pandasnya itu ASPD. Ini kayak dimisalkan gitu, dipersingkat katanya. Lalu untuk start models-nya itu untuk SM, dan NumPy yaitu NP. Jadi NumPy ini dia fungsi numerik. Nanti yang kita gunakan untuk ABS-nya. Di sini kita masukkan data. Ini untuk X1, X2, dan Y-nya. Di sini kita menyiapkan data untuk regresi linier. Lalu jangan menambahkan kolom konstan agar regresinya itu memiliki intercept. Untuk residual absolutnya yaitu menghitung residual dari model, lalu nanti akan diambil nilai absolutnya. Nah, yang mana ini itu digunakan untuk uji Glaser-nya. Nah, lalu untuk langkah 6 yaitu uji Glaser-nya, regresi ABS trace terhadap X1 dan X2. Nah, di sini dia ingin melakukan residual terhadap X1 dan X2-nya. Dimana ini adalah bentuk, untuk bagian ini adalah bentuk dari uji Glaser-nya untuk mendeteksi hetero. Dimana kalau X1 atau X2-nya itu berpengaruh signifikan terhadap residual, maka kemungkinan ada hetero. Baik, tinggal kita pencet run yang ini. Kita langsung teman-teman pencet. Tinggal kita tunggu. Nah, apabila dia berbentuk centang seperti ini, maka run kita berhasil. Di sini kita lihat untuk signifikannya itu ini di tabel P lebih dari mutlak T, yaitu P value-nya, di mana menghasilkan nilai yang sama seperti di SPSS, dan nilai konstannya itu 0,588, lalu X1-nya 0,101, lalu X2-nya 0,535. Baik, berdasarkan uji yang sudah kita lakukan menggunakan SPSS dan Python, dan berdasarkan hasil analisisnya, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala hetero dalam model regresi yang diuji. Dan hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya atau p-value untuk variabel profesionalisme motivasi itu lebih besar dari 0,05, baik pada output SPSS maupun output Python. Nah, artinya kedua variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual, sehingga model memenuhi asumsi homoskedastisitas. Itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua.